Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Ferdinand Huta Hayan menarik diri dari Partai Demokrat. Jadi saya lihat Ferdinand Huta Hayan ini pada saat dilakukan pada Omnibus Law tersebut, di mana di sana Partai Demokrat ikut membahasnya secara mendalam. Tetapi di akhir daripada penetapan daripada Omnibus Law tersebut, Partai Demokrat menolaknya sampai mereka keluar daripada ruang sidang. Hal ini dia tidak sependapat mungkin dengan Ferdinand Huta Hayan. Ya karena sikapnya ini, jadi Ferdinand Huta Hayan sampai dia menarik diri dari Partai Demokrat ini karena banyak pendapatnya tidak sesuai berprinsip berpolitiknya, dan di samping itu tidak hanya itu saja yang tidak senangnya. Sebelumnya pun banyak tindakan daripada Susilo Bambang Yudhoyono ini tidak sependapat dengan prinsip berpolitiknya. Antara hal tersebut, Ferdinand Huta Hayan menarik diri dari Partai Demokrat karena Partai Demokrat menggunakan politik dua kaki, yaitu menolak Undang-Undang Cipta Kerja tersebut atau Omnibus Law. Ini mungkin untuk menarik perhatian daripada buruh, agar nanti tahun 2024 pada saat pemilu, nanti Partai Buruh mendukung daripada Partai Demokrat tersebut untuk menaikkan suaranya. Karena lama-kelamaan Partai Demokrat ini mengecil, bukannya bertambah kuat, dia bertambah kecil partai politiknya itu, sehingga dia mungkin menggunakan politik dua kaki tersebut. Di satu sisi sepertinya dia menerima, tetapi di pihak lain dia menolak, sehingga dia menggunakan politik dua kaki. Menurut saya, kalau dia menerapkan politik dua kaki tersebut, sehingga tidak disenangi masyarakat, ini sangat dibenci masyarakat, orang tidak berpendirian, karena kalau dia melakukan politik dua kaki tersebut. Itulah saya lihat. Jadi samping itu juga saya lihat Partai Demokrat itu waktu zaman SBY memerintah, dia tidak sependapat dia menggunakan penerapan harga BBM, di mana harga BBM tersebut dulu katanya jam SBY tersebut adalah tidak sama harganya di seluruh Indonesia, di mana untuk Papua harganya 60.000 per liter, sedangkan di daerah Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur harganya 6.000 per liter, sehingga ini tidak sependapat dia prinsip-prinsip daripada membeda-bedakan masyarakat Indonesia ini. Dan saya lihat Ferdinand Huta Hayan ini sebagai pendukung negara kesatuan Republik Indonesia, dia ingin tetap mendukung walaupun dia tidak partai daripada pemerintah. Sebagai Partai Demokrat, dia ingin menjunjung orang pemerintah yang sedang berkuasa, karena pemerintah yang sedang berkuasa itu adalah hasil pilihan rakyat dan harus didukung apapun alasannya. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mendukungnya karena dia dipilih oleh rakyat. Dan dia tidak sependapat dengan Partai Demokrat yang ingin selalu menjatuhkan daripada Presiden Joko Widodo ini dan selalu berseberangan kebijakannya. Yaitulah saya lihat dia tidak senang karena dia tidak sesuai dengan prinsip berpolitiknya. Di samping itu juga dia tidak sependapat juga mungkin Ketua Partai Demokrat sekarang dipimpin oleh Agus Harimurti, anaknya SBY, dan juga anak SBY ini kan belum punya pengalaman belum punya pengalaman politik dan masih dianggap anak kecil, sehingga diduga dia tidak sependapat untuk itu. Apalagi Partai Demokrat ini sifatnya partai monarki, partai kerajaan. Jadi siapa yang jadi pimpinan di Partai Demokrat ini haruslah keturunan daripada SBY. Ya dalam hal ini Agus Harimurti. Karena Ferdinand Huta Hayan ini merasa dia sudah senior dan juga berpengalaman kerjanya dan sudah berumur lah ya. Dan juga dia tidak mungkin dia menjadi ketua Partai Demokrat walaupun bagaimana kemampuannya bekerja di Partai Demokrat, sebagai apapun bekerja di Partai Demokrat, pasti tidak mungkin dia menduduki jabatan sebagai pimpinan Partai Demokrat.
berdasarkan hal tersebut, mungkin Pak Perindo Tapea ini tidak banyak sifat-sifatnya, dia tidak sependapat dari prinsip-prinsip kerjanya berpolitik, tidak sependapat dengan Partai Demokrat tersebut. Sehingga apalagi dilihat Partai Demokrat ini lama-lama bertambah kecil. Diduga sebelum Partai Demokrat ini bubar, lebih baik dia menarik diri dari Partai Demokrat. Tidak di Partai Demokrat lagi dia. Lebih baik dia berkarya di masyarakat. Karena berkarir di tengah-tengah masyarakat tidak hanya di Partai Demokrat, bisa saja dia nanti di pihak lain, di pemerintah maupun di luar pemerintah, masuk partai lainnya. Ya itu saya lihat yang penting dia itu akan bekerja sesuai dengan prinsip berpolitiknya. Karena kalau orang tidak sesuai dengan berprinsip politiknya, tetap juga dia tidak senang bekerja. Tetapi kalau sesuai dengan prinsip berpolitiknya, dia akan tetap senang bekerja. Itu saya lihat alasannya tidak sesuai dengan prinsip berpolitiknya, maka dia keluar sebagai kader Partai Demokrat. Sekian dan terima kasih.